Ya, jadi harus adanya transparansi dari para pejabat jika penghasilannya melebihi dari gaji. Dia nggak bakalan kenyang walaupun dia udah kaya, tapi dia tetap ingin mengambil harta orang lain tersebut. Selamat siang Mas Faiz. Selamat siang, Ustaz. Selamat datang di podcast dari Sunnah. Kita siang hari ini akan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan dua karya Kiai Ali Mustafa Yaakob, yaitu yang pertama berjudul Cara Benar Memahami Hadis. Itu salah satu karya yang fenomenal yang ditinggalkan oleh seorang Profesor Kiai Ali Mustafa Yaakob. Ya. Kemudian yang kedua kita akan menyebutkan buku yang judulnya juga menggelitik ini, Makan Tak Pernah Kenyang. Ya. Nah, Mas Faiz ini selaku mahasantri semester akhir ya dari Sunnah, itu juga semester akhir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Fakultas apa Mas Faiz? Fakultas Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah. Ya, prodinya apa ini prodinya? Prodi PAI. PAI Pendidikan Agama Islam ya. Jadi sangat tepat sekali ketika menjelaskan apa yang pernah dipikirkan oleh seorang Kiai Ali Mustafa Yaakob ya. Tapi yang sesi pertama ini kita akan fokus satu buku dulu Mas Faiz, yaitu terkait dengan buku yang judulnya Makan Tak Pernah Kenyang. Ini kalau kita baca sekilas kan ada kaitannya dengan isu korupsi ya. Jadi kadang kita sebagai pembaca atau santri beliau itu juga terhenyak ketika beliau juga memiliki kepedulian ya yang begitu mendalam terkait dengan problem politik di Indonesia, yaitu maraknya korupsi. Kira-kira kaitannya apa antara buku Makan Tak Pernah Kenyang itu dengan kepedulian seorang Yai Ali Mustafa Yaakob dengan isu korupsi? Itu bisa dijelaskan Mas? Ya, jadi Kiai Ali Mustafa Yaakob sebagai ahli hadis di Indonesia ini membuat karya buku Makan Tak Pernah Kenyang dilatar belakangi karena banyaknya korupsi di Indonesia yang meningkat, sehingga beliau ini ingin mengkritisi dan menjawab bagaimana solusi dari sudut pandang hadis terkait korupsi tersebut, yang mana dicantumkan di buku tersebut bahwasanya Nabi pun sebenarnya sudah mengarahkan bagaimana cara memberantas korupsi. Seperti apa itu caranya? Kanjeng Nabi sudah menyarankan itu ya. Gimana itu? Bisa dijelaskan lebih lanjut Mas Faiz? Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, man akhadal mala min ghairi haqqihi kaman akala walam yashba. Jadi orang yang mengambil harta tanpa haknya, tanpa hal yang benar, maka dia itu seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Oh, nah, jadi di sisi ini ya kaitannya dengan korupsi dan juga makan tak pernah kenyang itu. Ya, oke, bisa dijelaskan lebih lanjut itu bagaimana kaitan antara hadis ini ya dengan pelaku-pelaku korupsi di Indonesia. Ya, jadi orang yang korupsi itu mengambil harta orang lain tanpa haknya, tanpa jalur yang benar. Dia nggak bakalan kenyang walaupun dia udah kaya, tapi dia tetap ingin mengambil harta orang lain tersebut dengan cara yang batil. Berbeda dengan orang yang mengambil atau berusaha dengan hal yang benar, lalu caranya benar, maka dia merasa puas dan merasa qanaah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini berarti sesuai ya dengan fenomena yang kita hadapi, bahwa koruptor-koruptor di Indonesia itu sebenarnya bukan orang miskin benar kan? Orang yang rumahnya mewah, mobilnya mewah, banyak juga, tapi ternyata nggak ada kenyang-kenyangnya, sehingga korupsi yang beliau lakukan itu nggak ada habis-habisnya. Itu ibarat makan tak pernah kenyang itu ya. Oke, itu terkait dengan hadis dan juga problem korupsi ya, sehingga di situ apa solusinya ketika orang yang makan bukan dari harta yang tepat, bukan harta yang hak, bukan harta yang seharusnya, dan itu milik orang lain, dan akhirnya doktrin ini tidak begitu memasyarakat ya di kalangan kita, sehingga korupsi di Indonesia itu tetap tinggi padahal mayoritas negara kita adalah Muslim. Nah, kira-kira apalagi yang dipikirkan oleh Yai Mustafa Yaakob untuk lebih mengkonkretkan ya strategi untuk melakukan pencegahan ataupun pemberantasan korupsi di Indonesia dalam konteks ini seperti apa Mas Faiz dalam tulisan beliau itu? Ya, dalam tulisan beliau ini dijelaskan bahwasanya untuk membuktikan korupsi itu ada namanya cara pembuktian terbalik.
yang mana ketika ada suatu pejabat atau orang yang di pemerintahan gajinya misalkan hanya 50 juta dalam waktu 1 bulan, lalu dia bisa membeli rumah 6 miliar, nah itu harus dibuktikan dari mana duit yang lebih dari 50 juta tersebut. Itu namanya pembuktian terbalik. Lalu dengan hal tersebut maka bisa diketahui transparansi dana yang dia peroleh dari penghasilannya tersebut. Nah, sebenarnya di Indonesia itu sudah ada dan mana mengikuti dari Malaysia juga, yang mana di Malaysia tersebut ada namanya pembuktian terbalik dan juga ada polisi riswa. Kalau di Indonesia itu kalau di Malaysia polisi riswa itu polisi pemberantas korupsi, kalau di Indonesia mungkin ada badan BPKK masalah, Badan Pemberantas Keuangan Korupsi tersebut. Oh, kalau di Indonesia itu KPK namanya, KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, oke. Tapi ada, saya pernah dengar badan penelisik keuangan pejabat itu. Oke. Ya, jadi harus adanya transparansi dari para pejabat jika penghasilannya melebihi dari gaji yang sudah ditentukan. Oke. Jadi ada dua hal yang kita tangkap dari Ali Mustafa Yaakub tadi. Yang pertama, beliau setuju terkait dengan konsep pembuktian terbalik ya, ini sebagaimana diterapkan di negara tetangga kita di Malaysia, itu juga sudah menerapkan strategi pembuktian terbalik. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan polisi riswah, ya, ini kata kunci yang menarik. Ada polisi riswah, yaitu polisi yang fokus mengurusi suap ya. Kalau di Indonesia kan kita sering sekarang dengar itu KPK melakukan tangkap tangan, yaitu mungkin tidak jauh beda dengan apa yang dimiliki oleh Malaysia terkait dengan polisi riswah itu tadi. Jadi itu pandangan seorang Yali Mustafa Yaakub ya terkait dengan korupsi. Lah, yang terakhir, kira-kira bisa dijelaskan nggak solusi lain apa selain tadi ya bahwa makan tak pernah kenyang kalau hartanya itu bukan harta yang halal, kemudian menggunakan strategi pembuktian terbalik. Selain itu, solusi apa yang ditawarkan lagi? Jadi mungkin beliau ini mengarahkan kita bahwasanya dari segi tasawuf juga, dari hadis tersebut bahwasanya man akhadal mala min ghairi haqqihi kaman akala wa lam yashba. Jadi ketika kita menerima pemberian dari Allah, sudah ditentukan rezeki kita gitu kan, itu harus namanya qanaah, harus merasa puas dengan pemberian Allah. Jangan mengambil celah-celah dari yang bukan hak kita gitu. Oke. Jadi ini pendekatan sofistik ya. Beliau seorang ahli hadis tapi untuk mengatasi permasalahan penyakit sosial ya, penyakit masyarakat terkait dengan korupsi, itu salah satunya adalah bagaimana seorang muslim juga memiliki sifat qanaah ya, sifat yang menerima tadi ya, yang menerima apa yang sudah diberikan kepada dia. Dalam konteks ini kan gaji ya, tadi yang Mas Faiz mencontohkan 50 juta misalnya, itu tentunya nggak perlu nyari-nyari sumber yang tidak halal gitu. Yang pertama, ketika seandainya nanti dapat sumber yang lain pun, itu ketika dimakan atau dikonsumsi dia ataupun keluarganya mungkin juga nggak akan berkah. Yang masuk ke anaknya mungkin nanti anaknya juga susah diatur. Ketika harta itu masuk ke istrinya, mungkin istrinya juga susah untuk diatur. Ketika memiliki fasilitas hidup, mungkin juga itu tidak ada keberkahannya, sehingga itu sebenarnya juga tidak menimbulkan ketenangan meskipun hartanya banyak ya. Sehingga konsep qanaah itu menerima apa yang sudah menjadi bagiannya, tentunya yang halal ini ya, itu sesuatu yang perlu kita pahamkan kepada pejabat-pejabat kita supaya ketika menjabat itu bisa amanah. Oke, terima kasih Mas Faiz ya atas diskusi yang singkat ini terkait dengan kepedulian seorang Yai Ali Mustafa Yaakub terkait dengan korupsi, yang tadi paling nggak ada 3 hal. Yang pertama adalah bahwa korupsi itu ibaratnya adalah makan yang nggak akan pernah kenyang, sehingga sekali lagi pelaku-pelaku korupsi itu dimohon untuk memahami ini. Berapapun triliun uang negara yang diambil itu nggak akan pernah kenyang dan nggak akan ada habisnya untuk senantiasa rakus dan rakus. Itulah hal yang pertama, dan itu ada hadis yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hadisnya sahih, ini riwayat Imam Bukhari di Sahih Bukhari, jadi ini bukan sembarang hadis ya. Sehingga kita berharap mayoritas muslim di Indonesia kembali lagi ke hadisnya Rasulullah bahwa makan harta yang bukan haknya itu nggak akan pernah kenyang,
dia akan senantiasa rakus dan senantiasa kurang meskipun sudah bermiliar-miliar dan juga bertriliun-triliun. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan filosofi makan tak pernah kenyang dan kaitannya dengan kepedulian seorang Yali Mustafa Yaakub dengan tantangan korupsi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan mayoritas Muslim di Indonesia bisa menyadarinya dan nilai atau tingkat korupsi yang ada di Indonesia bisa menurun. Terima kasih Mas Faiz, sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat siang Mas Faiz.